Sebentar, saya share dulu. Untuk materi yang akan kita bahas hari ini adalah terkait dengan literasi bahasa Inggris ya. Nah, oke. Baik, teman-teman bisa dilihat di situ, boleh di zoom juga. Kita akan memulai literasi bahasa Inggris ini. Boleh nanti dari teman-teman ketika nanti ada yang fokus ke reading, boleh dikerjakan dulu. Kemudian ada yang ke grammar dan sebagainya, boleh dikerjakan dulu juga. Modelnya kalau tips dari Miss Endah adalah ketika nanti kalian sudah mendapatkan soal bahasa Inggris begitu, dibaca sekilas dulu semuanya. Jangan langsung fokus kepada soal satu persatu. Jadi dibuka sekilas, oh nomor 1 sampai nomor 4 satu teks, kemudian nomor 5 sampai nomor 8 satu teks, kemudian nomor selanjutnya 9 sampai 12 satu teks, kemudian selanjutnya 13 sampai 16 juga satu teks. Kemudian yang terakhir ini adalah, loh kok seperti ini? Ini modelnya nanti adalah grammar. Nah, kalau Miss Endah, ini tips dari Miss Endah ya, teman-teman semua. Kalau Miss Endah lebih fokus ketika nanti mempunyai waktu untuk mengerjakan literasi bahasa Inggris ini, Miss Endah akan lebih dulu mengerjakan yang grammar. Karena apa? Karena grammar itu bagi Miss Endah tingkat kesulitannya mungkin satu level lebih tinggi daripada reading, akan tetapi dia termasuk ilmu yang pasti. Maksudnya ada grammar, nggak ada. baik, maksudnya pasti apa itu? Maksudnya adalah eh, ketika ketika kalian sudah melihat, oh ini ada yang kosong nih, hanya tinggal dilihat triggernya atau pemicunya, kalian sudah bisa mencari jawabannya. Tapi kalau tadi kalian mengerjakan reading dulu, apakah salah misalnya? Ya, that's okay, enggak masalah sebenarnya, enggak masalah. Hanya nanti akan bertabrakan dengan yang namanya adalah time management, begitu. Kemudian, boleh kita lihat di awal-awal. Nah, ini reading semua ini. Kecuali yang satu adalah ya yang satu tadi adalah apa namanya? Oke, kemudian kita coba teman-teman semua ya. Kita coba untuk mengerjakan grammar dulu. Mengerjakan grammar dulu untuk penguatan yang bahasa Inggris untuk siang kali ini ya. Teman-teman untuk mengerjakan grammar, kuncinya kalian harus fokus mencari ininya, apa namanya, mencari triggernya atau pemicunya. Kita bahas grammar dari nomor 17 dulu. Nih ya, nomor 17. Bisa kita lihat. Apakah harus dibaca semua, Miss? Khusus yang untuk grammar, kita bisa baca, karena itu tidak terlalu banyak ya, kita bisa baca number 17 from the text. Bison have not always lived in North America. They are relative newcomers. They blah 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 to the before day family like domestic cattle blah blah blah. Kita lihat di sini bison. Bison itu sebenarnya apakah perlu ininya apa translate-nya? Kalau tidak terlalu paham ya that's okay, bukan menjadi masalah yang utama begitu. Tapi kita lihat di sininya, teman-teman semuanya. Dia menggunakan have not, always. Even dia adalah live, tapi kata kerja utamanya adalah verb one. Oke, kata kerja pertamanya atau utamanya adalah dia verb one. Begitu ya. Dilihat, they are relative newcomers. Mereka adalah orang-orang bukan hewan-hewan yang baru datang, maksudnya migran begitu. Kemudian di sini ada they bla 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 to the Bovidae family. Nah, di sini
Ini tuh mau menjelaskan bahwa si bison ini adalah salah satu anggota dari keluarga Bifordae. Jadi, masuknya kemana? Apakah consist, withdraw, similar, join, atau belong? Nah, ini lebih kepada karena tadi ada relative newcomers, kemudian ada di bawah sini triggernya ada domestic cattle, kemudian white buffalo, sampai Asia, ini masuknya adalah lebih ke belong. Termasuk belong, merupakan anggota. Begitu. Next, number 18. Nanti untuk pertanyaannya bisa mungkin di akhir sesi begitu ya. Untuk next, the oldest known bison fossil. The oldest known bison fossil. Oke. Sorry, ini tadi yang dari atas tadi. Have not always lived, itu masuknya ke ada live-nya ya, sorry, itu verb 3. Jadinya dia masuknya ke present, apa Mbak? Teman-teman, present perfect. Pura-pura lihat aja deh. Terusin aja kita aja. Oke. Ke present perfect ya. Kemudian, the oldest known fossil. Bahasa Inggris nih, Jack. Teman. Udah, Bu. Ada orang ya di sini. Gimana ya? Datang loh. Bisa flat away. These are Next, yang selanjutnya the oldest known bison. ini yang mana? Enggak. Benar. Kan nah, oke. Oke, ya. Baik, teman-teman, untuk yang selanjutnya di nomor 18, the oldest known bison fossil have been bla bla bla, have been. Jelas ada have been-nya ya. Have been apa ini teman-teman? Yaitu lebih kepada have been found, ya, yang C. Kenapa tidak find, Miss? Ini dia seperti yang Miss sudah bilang tadi, masuknya adalah ke present perfect, Present perfect itu apa sih? Have, rumusnya have plus verb 3. Verb 3. Kemudian karena di sini the oldest known bison fossil have been. Loh, Miss, kok ada been-nya? Kok di sini ada been-nya? Nah, ini present perfect, tapi dia bentuknya adalah passive voice. Passive voice berarti tambah been, Miss. Iya. Nanti kita kapan hari belajar lagi tentang passive voice ya, teman-teman ya. Nah, kemudian kenapa kok tidak yang A, Miss? Founded. Tidak ada ya kata founded ya, teman-teman ya. Adanya adalah found. Kalau ditambahi ed salah, Miss. Tidak, salah. Karena apa? Karena itu adalah verb 3 dari kata find. Biasanya ditambah ed, Miss, finded, begitu. Tidak. Untuk ada, nanti kalian bisa lihat ada beberapa kata yang namanya irregular verb, ada juga yang regular verb. Nah, ini masuk ke yang irregular verb. Find, found. Gitu ya. Kemudian kita lihat nomor 19. Dicoba ya. Coba ya, ada apa nih namanya dari nomor 18. The oldest known bison fossil have been found
Sorry kok find ya tadi ya. Ininya ke found, lebih ke found. Salah ngorek-orek nih. Sorry. Nah, ke yang find. Sorry, mana tadi ya? Nah, found. Kemudian yang nomor 19, teman-teman. Yuk, kita ya lihat yang di nomor 19. Blah blah blah, animal with all essential feature of genus lived a million years ago. Nah, ini masuk ke apa, Miss? Ini dia masuk ke yang namanya adalah klausa. Mana nih? Klausa. Klausanya apa, Miss? Klausa yang menjelaskan tentang apa, Mbak? Teman-teman semuanya, yang menjelaskan tentang sesuatu. Ini dilihat, the oldest known bison fossil have been ditemukan di China and Himalaya foothills atau di kaki gunung Himalaya. Kemudian bla bla bla, animal with an essential feature live a million years ago. Maksudnya adalah di mana banyak hewan-hewan yang dengan karakter yang khusus itu hidup beberapa juta tahun yang lalu. Berarti mengatakan yang mana itu? Apakah when, whose, that, where, atau whom? Kalau tempat. Ya, betul. Yang where ya, lebih ke yang where. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, next. Selanjutnya. Nomor 20, teman-teman. Kita lihat nomor 20. Kita lihat during one of ice age, the sea level dropped, exposing a land bridge across the Bering Strait. Kemudian bla bla bla, the fauna of Asia and North America to intermingle. Oke, nah kita bisa lihat, Mas, teman-teman semua. During one of ice age, the sea level dropped, exposing, okay, the land bridge across the Bering Strait. Kemudian bla bla bla, the faunas. Nah, mengikuti fauna, gitu kan ya, mengikuti the faunas of Asia and North America to intermingle. Itu jawabannya lebih ke yang mana? Yang betul, allowing. Kenapa kok allowing, Miss? Ini nanti kita kapan-kapan hari belajar tentang yang namanya gerund. Ini adalah lebih ke tentang materi gerund. Untuk kalau kita tidak terlalu paham tentang grammar, coba yang gerund ini bisa kalian lihat. Untuk yang di apa nih, teman-teman? Untuk yang kalimat terakhir ini dari during sampai intermingle sini, kalian bisa lihat the main verb-nya yang mana? Verb utamanya yang mana? During the one of the ice age, the sea level dropped. Berarti the main verb-nya adalah lebih ke yang mana, teman-teman? Yang betul, yang dropped. Nah, posisi ketika sudah ada apa ini namanya? Nah, drop ini ya, yang bisa lingkar kotak E. Nah, otomatis di belakang verb, ini tadi verb, di belakangnya ini dia pasti posisinya sebagai objek. Kemudian di depannya sini dia sebagai dia sebagai subjek. Kemudian kalau objek yang pertama ini dia menggunakan gerund ya. Kemudian kalau di sini karena ada apa namanya? Ada apa, teman-teman? Ada komanya tadi, di sini juga wajib menggunakan gerund. Gitu.
Nanti teman-teman bisa lihat lagi untuk Jaren itu ada apa saja sih, Miss? Nanti bisa dilihat lagi, begitu ya. Kemudian, teman-teman, boleh dong dilihat di bawah, berarti jawabannya adalah lebih ke yang allowing, begitu. Oke, next. Baik. Baik, teman-teman, untuk yang di nomor tadi sudah paham ya. Kemudian kita akan membahas, kita akan membahas mungkin yang dari awal dulu di nomor 1. Karena tadi sudah grammarnya sudah oke nih, teman-teman. Insya Allah ketika nanti grammarnya sudah bagus, sudah mengerjakan selesai, paham begitu, boleh lanjut mengerjakan yang readingnya. Terus ada tips juga nih ketika kalian mengerjakan reading, apakah semuanya harus dibaca, Miss? No, tidak harus, teman-teman. Tidak harus semuanya dibaca, karena nanti ketika kalian mengerjakan soal SNBT itu, waktunya hanya singkat itu. Sudah ada materi, nanti ada matematikanya, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Kalau kalian harus membaca semuanya, wah itu akan menghabiskan waktu. Oke, nah teman-teman dilihat di sini, oke? Kalian bisa lihat. Caranya adalah, yang pertama, kalian baca paragraf pertama, kalimat pertama. Kalau kalimat pertama belum begitu paham, tambahi satu kalimat selanjutnya. Oke? Bukan berarti, Miss, kalau satu kalimat belum paham lagi, tambah lagi, sampai satu teks dong, Miss, tidak juga. Tapi insya Allah satu kalimat atau dua kalimat, insya Allah untuk ininya sudah agak ada pencerahan. Oh, ini ngomongin tentang apa sih? Gitu masih sudah bisa. Oke, kalimat pertama. The green movement is catching on many pockets of the words. Oke. Saya ulang. The green movement is catching on many pockets of the world. Nah, the green movement. Jelas ya, green movement. Pergerakan hijau. Berarti kalau hijau biasanya itu akan sangat erat sekali hubungannya dengan isu, betul, isu lingkungan. Yes. The green movement is catching on in many pockets of the world. This is especially true in construction industry. Oke, tambah lagi ngomongin tentang mungkin industri ya. Kemudian kalau sudah, lihat lagi bawahnya. Lihat lagi bawahnya. Kalimat terakhir. Its goal is to become the world first zero emission neighborhood. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjadikan dunia ini lebih apa? Emisi termasuk tentang pemanasan global dan gas emisi zero emission. Oke. Kalau sudah dibaca, oh ini mungkin tentang ini nih. Oke, langsung masuk ke soal pertama. By saying today's buzzword, which include global warming and zero emission, are causing everyday people to look for ways to reduce their carbon footprint. In the first paragraph, the author implies that menjelaskan tentang apa? Intinya adalah menjelaskan tentang apa? Boleh dilihat ke atas. Nah, kalau kayak gini baru dilihat ke atas. Today's sampai ke footprint. Today's buzzword, which include global warming and zero emission, itu menyebabkan everybody atau everyday people to look for ways to reduce their carbon footprint. Gitu ya. Kelihatan sekali itu jawabannya. Implies, lihat, in the first paragraph, the author implies that, ayo yang mana? Yang lebih ke environmental issues
have made people cautious of their action. Maksudnya apa, Miss? Maksudnya kita lihat teksnya atau cuplikannya tadi. Untuk menyebabkan, lihat ya, menyebab are causing everyday people to look away. Mereka itu mencari-cari apa? Cara untuk orang-orang itu lebih mempunyai aksi terhadap lingkungan. Nah, mana yang menyatakan itu? Lebih ke yang A, betul, yang A ya. Jadi number 1 itu yang A. Kemudian, kenapa kok yang tidak yang B, Miss? Kenapa kok tidak yang global warming and zero emission become everyday everyone concern? Karena itu kan di situ jelas mereka mencari cara ya, tidak hanya memikirkan aja, tapi mereka juga mencari cara bagaimana ini permasalahan ini terrealisasi begitu. Oke, next. Kita coba lihat number 2. Next, number 2. Which of the following best restate sentence? The green movement is catching on many pockets of the world. In the first paragraph. Wah, beruntungnya teman-teman adalah pertanyaan 1 dan 2 itu masih dalam satu paragraf. Jadi kalian tidak jumping dari satu paragraf ke paragraf yang lain. Oke, kemudian nomor 2 nih. Pertanyaannya tentang itu ya. Ada ungkapan catching on in many pockets of the world. Nah, itu maknanya apa tuh? Maknanya adalah mencuri perhatian dunia. Yes, catching on in many pockets of the world. Itu adalah mencuri perhatian dunia. Ayo, yang mana? Yang restate, yang mungkin hampir sama maknanya. Ya, betul yang A. Many people consider it crucial. Crucial itu sama dengan essential atau sama dengan important, penting. To have eco-friendly environment. Sehingga jawabannya yang A. Oke. Gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 3. Oke, nih di soal nomor 3 ya. The false idea author may hold about dark side green is that nomor 3. Kita lihat tadi yang ngomongin tentang dark side. Kita lihat, yuk cari yuk, kita scanning. Kita pakai scanning teman-teman ya. Dark side, mana yang ngomongin tentang dark side? Oke, nah mulai paragraf 2 atau paragraf 1 juga sudah ada. Dark side. Nah, dilihat ya untuk yang pertanyaan tadi. Ya, pertanyaan tadi adalah the false idea atau ide yang salah tentang dark side. Ide yang salah ya. Ide yang salah. Nah, ide salahnya coba lihat. Oke. Nah, untuk ide yang salahnya coba kita lihat kita baca ya. Builder of dark side green have environment in mind with every choice they make. They ensure proper ventilation, guarantee resident fresh indoor air, exterior and interior building materials such as paint, woods are natural and non-toxic. Eco-conscious builder use bamboo wherever possible because it is durable and do not require the
pesticides to grow. Coba ya kita lihat. Yang A, it. Yang ini yang salah teman-temannya, yang salah. It provides all friendly properties. Apakah ada tadi? Sementara belum ya, belum dijelaskan tadi ya. Kemudian number yang B, it is good asset to buy property. Is it good asset? Apakah good asset? Is it good asset? Oke, ya betul. Ini good asset ya. Ada dijelaskan di situ bahwa di mana? Lebih ke bisa saja di ini gitu ya. Environment. Oke, next. Kemudian to buy property. Next, encourage all house to utilize efficient energy. Itu juga ada di sana. Kemudian to reduce global warming and emission, itu jelas. It is where more natural living can exist, jelas. Yang jawabannya adalah yang A. Sorry. Yang A ya. Next, number 4. Number 4. The author organizes the idea in the passage. Bagaimana sih cara si author atau penulis teks tadi, cara mengorganisasi atau membuat ide-ide itu, ininya gimana sih? Dengan, ayo yang mana? Ya, dari awal tadi kan ini masalahnya dulu ya. Yes, betul. Identifying the community problem and discussing problem solution to the problem. Gitu, betul. Yang C. Betul. Next. Oke. Kemudian yang number 5. Kita coba yuk lihat di number 5. Nah, ini kita ngomongin apa ya number 5? In which paragraph the writer emphasize the effect of drinking tea on breast cancer? Oke, tentang apa nih? Breast cancer atau kanker? Kanker? Ya, kanker payudara begitu ya. Breast cancer. Okay, in addition to be pleasant, reducing thirst, drinking tea. Nah, ini yang pertama baru apa nih? Baru penjelasan ya, baru penjelasan. Yang kedua kita lihat regularly can help the risk of developing breast cancer. Sudah terlihat sekali bahwa jawabannya yang B, betul, yang B. Oke, apalagi ditambah apa nih kalimat-kalimat pendukung bahwa di bawahnya ada apa itu ya. Ada analisisnya secara ilmiah juga dijelaskan juga. Oke, next. Sekarang itu pertanyaan nomor 5. Sekarang kita lihat untuk pertanyaan nomor 6. Why does the author argue that drinking tea can reduce the risk of heart disease? Coba lihat. Itu di kalimat di paragraf berapa itu? Oke, kita lihat ya. Yang pertama, tea contain important nutrition atau the result of the study reveal this. The result of the study reveal this atau yang C, there is polyphenol content in tea atau yang D, tea produces catechin and galocatins atau yang E, the compound IT raises blood pressure. Itu jawabannya yang apa teman-teman? Lebih ke yang B. Sambil kita lihat ya. Sambil kita lihat ada, nah di kalimat atau di paragraf 1, 2, 3, 4. Coba lihat paragraf 4. Itu lebih ke yang D karena ada kalimat according to the Daily Mail, the scientists from Taiwan reported that consuming 3 cups of tea a day help prevent heart disease and improve blood circulation. Blood circulation. Jadi jawabannya yang
B. Betul. Oke, next. Kita lihat number 7. What conclusion can we draw from the passage, especially who are not non-tea drinkers? Untuk orang-orang yang bukan pecinta teh, apa sih? Ada apa sih tadi? Apa yang bisa kita simpulkan dari sana? Yuk, kita lihat ya. Jawabannya yang apa tuh? Jawabannya yang yang C. They cannot be associated with drinking tea. Yang C, nomor 7 ya. Kita lihat pernyataan yang pada opsi yang C ini lebih tepat. Karena kenapa? Karena dalam teks hanya memaparkan dengan manfaat meminum secara teratur. Tapi untuk bukan peminum, itu artikel ini tidak bisa menarik kesimpulan. Ya, nggak ada kesimpulannya. Karena ini untuk siapa? Untuk orang-orang peminum teh. Next, which group of the readers can take the positive side? The passage can take the positive side of the passage. Itu lebih ke yang A, tea drinker. Siapa sih yang bisa ini? Namanya juga tadi ngomonginnya tentang teh ya. Jadi lebih untuk siapa? Untuk tea drinkers atau peminum teh. Next. Oke, next kita masuk ke teks berapa ini tadi? Teks 3. The integrasi of technology. Oh, ini berarti tentang apa? Ngomongin tentang apa? Technology and media to enhance early childhood practice. Oke. Yuk, kita langsung lihat di soalnya, soal nomor 9 seperti apa. How does the first sentence relate to other sentence in paragraph 1? Oke, ini yang mana nih? Kita lihat first sentence. And apa sih relasinya? Bagaimana si penulis ini merelasikan kalimat pertama kepada untuk paragraf pertama di kalimat-kalimat yang lain. Kita lihat kalimatnya ya, kita baca. The integration of the technology and media can enhance early childhood practice. Successful integration technology in early childhood program involve the use of resources such as computer, internet, daily classroom practice. 2. Integration occurs when the use of technology and media becomes routine and transparent. When the focus child of educators on the activity exploration itself, not on technology or media being used. Technology integration has been successful when the use of technology and media supports the goal of educators and programs for children with digital tools for learning and communicating helps improve child outcome. Jadi ini tentang penggunaan apa? Penggunaan teknologi dan media untuk siapa? Si masa anak-anak. Begitu. Jadi tadi sudah ini ya, sudah ketahuan sekali ya, kalimat pertama, paragraf pertama tadi menyebutkan mengenai dampak positif teknologi terhadap perkembangan siswa early childhood, itu bisa kita bilang bahwa anak-anak PAUD. Anak PAUD. Kalimat yang pertama tadi, itu saling berkaitan dengan kalimat penjelasnya, sehingga menjelaskan tentang karakteristik integrasi teknologi yang baik dalam praktek pendidikan dunia, pendidikan usia dini kok dunia. Jadi, kira-kira yang mana nih? Yang A, betul. The other sentences in paragraph 1
explain further kind of integration of technology and media can be benefit for young learners. Betul. Bahwa siapa? Si media tadi bisa saja menjadi energi positif atau benefit atau dampak positif untuk siapa? Untuk anak-anak PAUD atau pembelajar muda. Next, ya lanjut di nomor 10, nomor 10 ya. The author apparently agree that Nah, tadi di paragraf pertama tadi teman-teman kalau menyimak dia mengatakan bahwa teknologi integration has been successful when the use of technology and support media support the goal di sini support the goal the educators and program for children with digital tools for learning and communicating and help improve children outcome. Yang sebelah sini teman-teman ya. Nah, dari sini ke sini. Oke, dari sini ke sini. Nah, dari situ. Oke. Nah, kita lihat di soal yang selanjutnya. Aduh, ininya ketarik nih. Yang mana berarti jawabannya? Yang kita lihat educator should be selective. Oke, yang mana? Yang D. Educator should be selective in choosing education goals to be integrated with the use of technology media. Betul, yang D. Kemudian, yuk lanjut yuk, nomor 11. The author holds an assumption. Kita lihat, coba. Kita lihat teksnya lagi yuk. Kita lihat yang mana ya yang menjelaskan tadi ya. Yo, yang di paragraf 2 teman-teman coba dilihat. Oke, di paragraf 2 ya, coba dilihat ya. As a part of our overall classroom plan, technology and interactive media should be used in way that support existing classroom developmental and education goals rather than itu ya. Sampai selesai itu ada contohnya juga tuh, lihat contohnya. For example, mana for example, drawing in touch screen can add the children graphic experience, manipulating colorful shape. Itu allows the children to explore color and shape. Jadi ini adalah salah satu bukti bahwa media tadi apa teman-teman? Media tadi mempunyai pengaruh positif terhadap perkembangan anak PAUD. Jadi kita lihat. Nih jawabannya lebih ke yang D. Manipulating the colorful shape to explore color and shape using technology is the best way to develop interactive learning. Okay, good. Next, number 12 ya, nomor 12 ya. Kita lihat ya, which paragraph explain the importance of using media wisely, so that it can support the existing classroom practice. Ayo, yang mana? Kita lihat nomor 1 tadi baru. Yang pertama tadi baru menjelaskan bahwa si media ini apakah mempunyai efek bagus atau tidak gitu ya. Yang paragraf 2 dia sudah mulai menjelaskan bahwa mempunyai efek bagus terhadap perkembangan anak, termasuk drawing in touch screen, kemudian manipulating color of shape, itu untuk explore color and shape-nya. Kemudian yang coba dilihat yang paragraf 3, focusing technology can avoid passive and potential harmful use non-interactive. Maksudnya bisa
menghindarkan si anak-anak ini dari rasa pasif atau tidak spontaneousnya tuh jadi bagus begitu. Jadi yang paragraf 2 tadi dia menjelaskan dan juga terdapat juga di paragraf 3 itu lebih ke apa sih Miss Endah? Lebih ke evidence atau jawaban yang atau penjelasan yang disertakan evidence bukti, sehingga jawabannya adalah lebih ke yang B 2 and 3. Oke, ya, masih berapa soal lagi ya? Oh, masih ada. Tadi teman-teman yang mungkin baru bergabung di nomor 17 sampai 20 tadi sudah kita bahas bersama ya, teman-teman. Jadi nanti tinggal di nomor 13 sampai nomor 16. Nah, ini mungkin kapan hari kalau kita ada kesempatan untuk bisa bergabung lagi, kita akan membahas secara detail untuk materi-materi yang mungkin atau kisi-kisi yang mungkin muncul di SNPT Literasi Bahasa Inggris begitu. Kita bahas dulu di nomor berapa nih? Nomor 13 ya. Nomor 13. The phrase move dynamically in paragraph 5 can be replaced by, bisa di-replace oleh. Kita lihat paragraf 5 teman-teman, yang mana 1, 2, 3, 4, 5. Paragraf terakhir ya. Ya. Tectonic plates on surface the earth always move dynamically so that the earthquake can often occur the edge of each plate. More dynamically, lebih dinamis, bukan statis ya. Berarti yang mana itu? Lebih ke yang mana? Bergeraknya secara dinamis. Dapat diartikan bahwa bergeraknya secara apa, Mbak? Terus-menerus atau stop? Ya, betul, terus-menerus. Sehingga kata yang paling mendekati adalah change. Change actively. Berarti yang mana? Yang C. Oke, good. Lanjut yuk. Number 14. Number 14. Okay. What is the main idea? The main idea of the passage above. Nah, kita bisa lihat ya. Lihat ya. The earth crust. Paragraf pertama coba lihat. The earth crust is split into the number of tectonic plates and that floats on the hot magma liquid. The plates keep moving. This is called tectonic plates. The movement tectonic plates is the trigger for earthquake. Begitu. Jadi apa? Mau menjelaskan apa itu? Menjelaskan bahwa pergerakan lempeng tektonik dapat menyebabkan gempa. Ya toh? Dapat menyebabkan gempa. Yo, kalimat yang mana yang menjelaskan itu? Ini tectonic dapat menyebabkan gempa. Betul, yes, yang seen. The movement of tectonic plates causes earthquake. Yang C, good. Next, number 15. The other main intention to write a sentence. The power continues to increase and eventually reaches an optional point. When that energy is released, an earthquake occurs. In paragraph 2 is to. Nah, kita lihat langsung jumping paragraf 2 ya. Strong earthquake occur when two tectonic plates collide with other side. As the result, the high tension arises at the edges to the two plates. The power continues to increase and eventually reach an optimal point.
when the energy is released and occurs. Ini yang mana tuh? Nomor 15. Nah, itu menjelaskan bahwa daya dorong yang semakin tinggi sehingga mencapai titik maksimum, kemudian daya tersebut keluar menyebabkan adanya yang namanya gempa. Yuk, mana yang bilang itu? Itu menjelaskan tentang apa sih? Betul, proses dari gempa, yaitu to describe the process of an earthquake. Proses mendeskripsikan proses-proses dari gempa. Gitu ya. Yuk lanjut di nomor terakhir. Oke. Nomor terakhir, the main reason for the writer to write the passage is the main reason. Alasan utama. Ayo, alasan utama dari penulis ini menulis teks ini apa sih? Ayo, tadi sudah menjabarkan tentang apa? Tentang terjadinya gempa. Jadi, memaparkan apa, Mbak? Mengenai daerah-daerah yang rawan mengalami gempa bumi dan informasi mengenai proses terjadinya gempa bumi. Tujuannya untuk apa? Ya, untuk menjelaskan information about the prone of earthquake. Betul. Yang nomor 16 adalah yang jawabannya yang A. Yang A. Oke. Begitu, teman-teman. Mungkin agak ini pembahasannya mungkin agak cepat. Nanti ada waktu kita akan bahas yang mungkin lebih detail lagi dan lebih komprehensif gitu ya. Nah, begitu teman-teman. Terima kasih untuk waktunya. Saya kembalikan ke hostnya. Terima